Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kisi-kisi pretest PPG. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah lolos administrasi kemarin ya, sehingga ini tinggal menunggu jadwal untuk seleksi akademik atau pretest. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu Direktorat PPG Ditjen GTK sudah merilis kisi-kisi resmi tentang seleksi akademik PPG tahun 2022. Teman-teman bisa mendownloadnya di halaman ini yang saya lingkari ya, ppg.kemdikbud.go.id. Di sana nanti teman-teman akan menemui kisi-kisi seperti ini. Silahkan di-download atau teman-teman bisa mendownload lewat link yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi di kisi-kisi ini sudah jelas, sudah lengkap sekali teman-teman tentang materi dan submateri apa yang nantinya akan keluar di pretest, termasuk indikator soalnya. Nah teman-teman bisa memeriksa secara detail kisi-kisi ini. Jangan sampai ada yang terlewat tidak dipelajari ya teman-teman. Namun demikian, meskipun teman-teman bisa mencermati sendiri kisi-kisinya, tapi di sini saya buatkan rangkuman materi dan submateri apa saja yang tercantum pada kisi-kisi, supaya teman-teman lebih mudah dalam belajar nanti, gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang teori perkembangan peserta didik dan teori belajar. Jadi di indikator disebutkan bahwa nantinya akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Jadi nanti ada narasi, kemudian teman-teman nanti menentukan teori perkembangan dan juga teori belajar apa yang cocok sesuai dengan narasi yang tertulis. Nah, apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Untuk yang teori perkembangan peserta didik, teman-teman perlu mencari tahu di sebelah kiri ini ya, yang saya beri tanda, yaitu tentang teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan belajar sosial, teori etologis, dan teori ekologis. Sedangkan untuk teori belajarnya, yang perlu teman-teman kuasai yaitu ada teori behavioristik, teori konstruktivistik, dan teori belajar kognitif. Kemudian untuk submateri berikutnya yaitu penilaian dan analisis hasil belajar. Nah, untuk ini teman-teman perlu tahu apa itu penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nantinya pada soal akan disajikan tentang kompetensi dasar, penilaian dan hasil analisis belajar. Nah, nanti teman-teman diminta menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang tertulis tadi. Jadi teman-teman harus tahu kapan harus menggunakan penilaian sikap, kapan harus menggunakan penilaian pengetahuan, kapan harus menggunakan penilaian keterampilan. Kemudian yang berikutnya, materi tentang keguruan. Di antaranya terdiri dari karakteristik guru dan siswa abad 21, kemudian peran teknologi dalam pembelajaran abad 21, lalu implementasi penguatan pendidikan karakter, yang berikutnya kualifikasi dan kompetensi guru profesional, kemudian regulasi terkait profesi guru dan etika profesi guru. Jika mengacu pada indikator yang tertulis dalam kisi-kisi, di situ dituliskan bahwa nantinya akan disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas, kemudian nanti teman-teman diminta untuk mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Itu untuk yang submateri ketiga ini, ya, penguatan pendidikan karakter. Kemudian untuk yang kualifikasi dan kompetensi guru profesional, ini nanti akan disajikan narasi tentang kompetensi guru yang profesional. Kemudian teman-teman nanti akan menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru. Begitu juga dengan regulasi dan etika. Juga untuk yang submateri pertama dan kedua, ini nanti akan disajikan kasus begitu ya. Jadi teman-teman nanti menganalisis. Nah, untuk bisa menganalisis kasus atau narasi tersebut, teman-teman tentunya harus
paham dulu, harus tahu dulu materi tentang ini, tentang etika profesi guru, tentang regulasi tentang profesi guru, kemudian pembelajaran abad 21 dan sebagainya. Dan yang berikutnya tentang bahasa Indonesia. Jadi ini sudah masuk ke MUPEL ya. Bahasa Indonesia nanti yang akan diteskan sesuai dengan kisi-kisi. Yang pertama yaitu tentang ragam teks. Ada teks faktual, tanggapan, cerita, dan normatif. Jadi nanti akan disajikan ragam teks. Kemudian teman-teman menganalisis teks tersebut termasuk jenis teks apa. Dan yang berikutnya tentang kata, kalimat, dan paragraf. Nantinya teman-teman akan diminta untuk menganalisis paragraf dan memilih paragraf mana yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik, termasuk menganalisis struktur kalimat yang efektif. Begitu juga dengan materi yang keempat ini, yaitu struktur teks fiksi dan non-fiksi. Jadi nantinya akan disajikan teks fiksi, kemudian peserta tes dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang berikutnya materi tentang karya sastra. Nah, karya sastra ini luas, termasuk diantaranya ada puisi, pantun, fabel, kemudian cerita anak, dan sebagainya. Salah satu yang dituliskan dalam indikator nantinya akan ada teks puisi, kemudian teman-teman akan diminta menganalisis makna puisi atau cerita yang ada pada soal. Untuk yang berikutnya, untuk MUPEL Matematika, materi yang tertulis di kisi-kisi yaitu tentang skala dan perbandingan, kemudian kesebangunan, lalu bangun datar, bangun ruang, statistika, jarak, waktu, kecepatan, dan juga aritmatika atau menentukan suku ke N. Saya rasa untuk submateri di matematika ini tidak terlalu sulit ya, karena materi-materi ini sudah biasa kita ajarkan ke anak-anak sehari-hari. Jadi tinggal mengulang sedikit saja, nanti teman-teman pasti bisa. Kemudian untuk yang materi IPA, yang pertama ada mengurutkan langkah metode ilmiah, kemudian yang kedua yaitu materi tentang organ pernafasan. Nah, untuk organ pernafasan ini di indikator sudah dirinci lagi, yaitu nantinya teman-teman akan diminta untuk menjelaskan proses pernafasan perut. Kemudian yang berikutnya ada organ pencernaan, lalu sistem peredaran darah, terutama yang berkaitan dengan jantung. Kemudian untuk sistem rangka, kalau yang tertulis di indikator nanti soalnya akan berkaitan dengan tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Jadi sudah spesifik ini malah ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, kemampuan menghantarkan panas suatu benda. Lalu pesawat sederhana, di indikator dituliskan lebih rinci yaitu tentang menghitung keuntungan mekanik pada katrol. Lalu berikutnya tentang perubahan energi. Perubahan energi yang tertulis di indikator yaitu tentang perubahan energi pada pembangkit listrik. Nanti teman-teman diminta untuk menyebutkan perubahan energi apa yang terjadi. Kemudian juga teman-teman nanti akan diminta untuk menghitung kalor. Berikutnya tentang gerak bumi, di indikator dituliskan untuk submateri gerak bumi nanti yang akan keluar yaitu tentang penanggalan pada kalender Masehi dan Hijriah. Kemudian materi yang terakhir untuk IPA kalau tidak salah yaitu materi yang terakhir untuk IPA tentang proses pembentukan muka bumi. Jadi tentang menganalisis proses endogen dan eksogen yang terkait dengan bencana alam. Apa itu endogen eksogen nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan untuk yang IPS materinya tidak begitu banyak. Yang pertama yaitu menganalisis persebaran penduduk Indonesia, mengevaluasi kualitas penduduk Indonesia, dan juga metode sejarah. Ini metode ya. Metode sejarah, teman-teman silahkan cari tahu metode sejarah heuristik, kritik, interpretasi, dan juga konsep berkelanjutan. Kemudian ada juga materi tentang nilai dan norma di masyarakat, kemudian perilaku ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian materi selanjutnya, fenomena perkembangan iptek di masyarakat, menelaah pelanggaran HAM di Indonesia, upaya pemajuan HAM, kemudian tentang multikultur, lalu
nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan kewarganegaraan global, dan juga globalisasi. Jadi kalau mengacu pada indikator, soal-soal IPS ini nanti akan berupa narasi atau permasalahan, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisis permasalahan tersebut. Untuk yang selanjutnya, materi tentang pedagogik, yaitu ada merumuskan indikator, menentukan media yang sesuai, menentukan apersepsi, memilih bahan ajar. Nah, untuk 4 submateri ini, di indikator tertulis nantinya akan ada permasalahan atau narasi lagi. Nah, teman-teman diminta menentukan atau merumuskan indikator yang sesuai dengan narasi, kemudian menentukan media yang sesuai, dan juga menentukan apersepsi dan juga bahan ajar yang sesuai. Selanjutnya yaitu tentang penerapan 4C dan HUTS, kemudian tentang merumuskan tindak lanjut. Kemudian ada lagi merancang alat evaluasi, merumuskan penilaian psikomotorik, dan juga mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk PTK, ini nanti tentang merencanakan tindakan sesuai identifikasi masalah, merencanakan PTK, kemudian menentukan tindakan masalah, dan menganalisis PTK, refleksi, dan juga menentukan tindak lanjut PTK. Tenang saja teman-teman, nanti di video setelah ini akan saya bahas tentang PTK. Selain materi-materi tadi, ada lagi materi yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian, ya. Di antaranya tentang sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai, mengutamakan kepentingan bersama, kemudian sikap mempertahankan kekayaan alam, mengapresiasi kekayaan budaya, sikap berwibawa, sikap tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta itu berarti sikap terhadap tugas sebagai guru begitu, dan sikap kesepenuhhatian dan juga sikap kemurahhatian. Nah, untuk soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas keprofesian ini, kalau di kisi-kisi itu disebutkan bahwa nantinya akan diberikan narasi atau permasalahan, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan sikap yang paling sesuai. Nah, teman-teman, itu tadi rangkuman submateri berdasarkan kisi-kisi dari Direktorat PPG Ditjen GTK. Selanjutnya, materi-materi tadi akan saya coba bahas satu persatu di video-video selanjutnya beserta dengan pembahasan contoh-contoh latihan soalnya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng supaya tidak tertinggal video-video pembahasan latihan soal. Oke, sampai jumpa di video pembahasan latihan soal. Semoga teman-teman dimudahkan dalam belajar dan juga dimudahkan dalam mengerjakan soal praktes nantinya. Sampai jumpa di video